Ya. Kalau memang takut menguap ya boleh kita timbun lagi. Tidak ditimbun pun tidak masalah sebenarnya. Jadi begini sahabat ya. Nah, jadi kalau memang tidak ada hujan setelah pemupukan, sahabat disiram. Tani Rudian, ketemu lagi di channel saya ini ya, sahabat, seputaran tentang tanaman. Nah, di sini ada durian, tanaman cengkeh, depan juga cengkeh, di depannya lagi ada pohon rambutan dan pohon nangka yang biasa berbuah. Yang saya tanam itu hari dari seedling langsung. Kemudian saya pruning terus atasnya sampai banyak batang primer dan akhirnya mengeluarkan bunga buah. Setelah saya pemutusan akar lalu melakukan pemupukan dengan pupuk apa? Pupuk Ponska NPK ya sahabat. Nah itu dia. Namun di sini saya tidak akan memupuk tanaman durian ataupun nangka dan rambutan, melainkan tanaman cengkeh yang usia remaja, yang dimana tanaman cengkeh yang kemarin usia remajanya kebetulan sudah pada berbuah, lumayan lah. Tapi tidak semua sih yang berbuah karena ya faktor cuaca gitu kan. Jangankan yang masih remaja seperti ini, yang sudah usia 20 tahun aja berbuahnya tidak maksimal. Dikarenakan faktor cuaca ya. Karena cuacanya terlalu ekstrim kan tahun-tahun ini, 2022, 2021, 2022 tuh. Ekstrimnya ekstrim hujan, jadi lebih banyak hujannya daripada kemarau gitu kan. Jadi kalau kemarau itu kan sangat penting sekali untuk tanaman usia generatif untuk dia mau mengeluarkan bunga buah karena stres ya. Misalkan tidak disiram, kecuali dia terus kita siram, ya jadinya ya sama aja, sama seperti kita dikasih hujan. Hasil buahnya tentu ya kurang maksimal juga. Cuma hanya saja kalau memang kurang penyiraman, kalau kita lagi keluar bunga gitu kan, buahnya kurang maksimal besar, memang penting juga. Kita pokoknya harus imbang antara penyiraman, ya, perawatan, pemupukan itu harus imbang sebenarnya. Jadi kalau memang durian ini misalkan berbunga kurang penyiraman di musim kemarau, ya otomatis bunganya juga mudah gugur, dan begitu juga sebaliknya, terlalu hujan kuat bunganya juga mudah gugur. Jadi itu faktor alam cuaca di lingkungan sebenarnya sih sahabat, bukan faktor karena pemupukan itu apa enggak. Hanya saja di sini ya saya mau melakukan pemupukan ya agar lebih maksimal lagi sih sebenarnya untuk pertumbuhan dan sekaligus nanti dia berbuah. Jadi jangan takut kalau ketika nanti berbuah, jangan takut cengkeh saya akan mati atau gimana ya, enggak sahabat, karena yang sudah saya alami ya begitulah, berbuahannya saja. Tidak saya shoot kemarin, tidak saya upload videonya, tidak sempat karena saya terus melakukan proses pemanenan pada tanaman cengkeh yang remaja. Tanaman cengkeh remaja kan nggak boleh dipanjat kan, harus pakai ajir atau pakai apa ya gitu kan, pakai kail ya kan, seperti itulah ibaratnya kan, agar tidak rusak. Kalau remaja ini kalau kita panjat naikin ya patah-patah ya kan, jadi begitu ya. Kita sharing aja seputaran, tidak ada maksud untuk mengurus siapapun. Kita sini sama-sama sharing dan belajar juga. Kebetulan di hari-hari memang saya sebelum konten video tentang seputaran tanaman, jauh-jauh hari sudah saya bertani kan. Kebetulan ini pun, nah ini yang saya tanam di depan saya ini durian, itu memang sudah konten ya. Tapi ini durian musangking alhamdulillah cepat besar ya, sekalipun ditanam di daerah bebatuan seperti ini. Ya, dengan pupuk apa saya akan melakukan pemupukan para tanaman cengkeh NPK Ponska. Itu tanaman cengkeh yang sudah saya pruning jauh-jauh hari agar memperbanyak batang-batang atau cabang-cabang ya, memperbanyak cabang-cabangnya, terus proses ke pembuahannya juga. Jadi kebetulan kemarin kan ada yang tanya. Baik, saya lanjut ya, saya samperin objeknya, tanaman cengkeh yang dimana di sini sudah saya gemburkan ya, agar boleh menyimpan nanti pupuknya ya gitu. Jadi kan sahabat kemarin bertanya, Om katanya pohon cengkeh saya tuh yang usia udah dewasa padahal lebih daripada 10 tahun kok berbuahnya sedikit. Yang seperti saya barusan jelaskan ya sahabat, apa pemupukan ya, bukan masalah pemupukan sebenarnya. Kalau kita ngerawat semaksimal mungkin ya, perawatan apa namanya, pembersihan gulma gitu kan, pembersihan. Tapi kan kalau curah hujannya tinggi ya, yang seperti saya barusan sebutkan itu, otomatis ya pengaruh juga. Kurang hujan juga memang dia berbuah
Kalau kurang air ya kering, buahnya juga tidak bobot, bobotnya aja tidak berat gitu kan. Baik, tidak apa-apa, sabar aja. Yang penting terus kita melakukan perawatan. Jangan ditebang kalau yang punya pohon cengkeh. Ya, semuanya itu tidak akan merugi. Yang rugi, jauh lebih rugi itu ketika kita punya lahan tidak diproduktifkan. Ya, begitu kira-kira. Baik, dengan pupuk apa? Ini saya Ponska seperti ini ya, Ponska itu ya. Nah, satu genggam aja saya tabur ke celah-celah yang sudah saya buat. Ya. Kalau memang takut menguap ya boleh kita timbun lagi. Tidak ditimbun pun tidak masalah sebenarnya. Seperti itu. Jadi begini sahabat ya. Nah, jadi kalau memang tidak ada hujan setelah pemupukan disiram ya. Disiram aja tidak apa-apa. Karena yang kita melakukan pemupukannya dengan pupuk Pons NPK kan. Baik, sana kan cengkeh sudah saya pupuk. Yang jelas kita kalau tidak ada cangkul garpu di luar ujung daun ya. Di luar tajuknya ya. Agar tidak putus mengenai akar. Nah, di sini kan durian tidak saya pupuk lah dengan NPK Ponska. Karena ini saya kan nanti mau saya pupuk dengan pupuk organik kalau tanaman durian. Ya, karena ini buah yang dikonsumsi ya, konsumsi untuk dimakan masalahnya. Jadi kita harus diimbangi juga lah dengan organik. Oke, nah ini di bawahnya nih. Seperti ini nih. Ini lebih duluan yang saya tanam nih pohon cengkehnya. Seperti itu. Kalau itu belum saya pupuk lah nanti menyusul karena barusan sudah saya pupuk NPK Pons. Jadi itu sahabat, ya jangan menyalahkan kita kurang maksimal, menyalahkan pohon cengkehnya juga. Jadi kita juga nggak menyalahkan faktor alam karena alam itu kan nggak bisa diprediksi, nggak bisa dilawan, nggak bisa ditolak. Diminta pun untuk hujan kadang tidak mau hujan, minta pun untuk kemarau pun tidak mau kemarau kan. Alam itu kan beda maunya dengan kita ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau tanaman durian nggak saya pupuk dengan Polska karena tanaman durian ini baru usia 1 tahun ya, tidak berani. Cuma pertumbuhannya aja yang bongsor, cepat besar begitu. Jadi sabar aja terus melakukan perawatan dan hati-hati jangan terlalu lembab. Bersihkan gulma di sekitarannya. Kalau memang mau nyemprot dengan herbisida, jauh-jauh dengan akar tanaman yang kita tanam seperti tanaman cengkeh ataupun tanaman-tanaman durian, alpukat. Nah, di sini kebetulan tadi saya membersihkan lahan, saya bersihkan ya ke atasnya itu agar saya mau menanam lagi nanti tanaman pisang ke apa. Yang penting kan yang jelas saya bersihkan dulu, setelah bersih baru bolehlah saya menanam tanaman. Jadi begitu sahabat ya, tanaman cengkeh karena pertumbuhannya dia biar lebih seragam sama dengan tanaman durian dan tanaman cengkeh yang lainnya. Saya melakukan terus pemupukan karena biar dia daunnya bagus. Ponska kalau bisa Ponska lah ya. Ponska dulu lah. Karena untuk Ponska aja kalau memang ingin berbuah misalkan sudah cukup sebenarnya. Apalagi sini nih usia sudah 5 tahun. Hanya saja kan yang saya rawat di sini kan bukan hanya cengkeh saja, tanaman durian, pisang, alpukat. Jadi kalau salah satunya tanaman saya ada yang kurang maksimal pertumbuhannya ya harap maklum. Karena yang dirawat bukan satu objek, karena beribu-ribu objek yang saya rawat. Belum lagi nanti itu di depannya itu rambutan dan ada pohon nangka. Oke, jadi hanya itu saja sedikit informasi dari saya seputaran tentang merawat tanaman durian dan pemupukan tanaman cengkeh dengan pupuk Ponska. Jadi begitu sahabat ya, mudah-mudahan di kemudian hari yang memiliki tanaman cengkeh, durian, dan lain-lain berbuahnya maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Dan insya Allah jika kita menanam pastilah menuai. Ya sahabat, tidak mungkin kita menanam tidak menuai. Cuma kita membutuhkan waktu karena ini adalah suatu konvensional dalam arti jangka panjang. Tidak begitu kita hari ini kita tanam besok lusa boleh kita panen ya. Yang penting kan terus sabar, tawakal dan tetap berusaha dan berdoa. Terima kasih.
Seputarannya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketemu lagi di video berikutnya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.